Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahumullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bikum bidaraini amin ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-haditsu hadi wa salasuna An Nabi Abbas Sahli bin Sa'di Sa'id radhiyallahu ta'ala anhu qala ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Abbas sahabatipun Rasulullah yang baipun ngendika ada seorang laki-laki yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala mongko ngendika sapa rajul, ya Rasulullah dullani ala amalin idza amiltu ahabbani nasu. Ya Rasulullah, berilah tahu aku, dullani nuduhake panjenengan Kanjeng Nabi nek ing ingsun ala amalin ing atase suatu amal idza amiltuhu ketika saya beramal dengan amal itu ahabbani akan dicintai aku oleh Allah dan dicintai oleh semua manusia. Jadi enten setunggalipun sahabat datang Rasulullah, ya Rasulullah berilah aku petunjuk yang mana petunjuk itu berilah aku suatu amalan yang mana amalan itu apabila saya amalkan saya itu dicintai oleh Allah dan dicintai oleh semua manusia. Faqala maka dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Rasulullah, izhad fi dunya yuhibbukallah. Izhad ngedohna sira makna asline gedeng sira fi dunya ing dalem dunya yuhibbuka mongko den cintai ka ing sira yukib buka mengko cinta ka ing sira sapa Allah Gusti Allah. Dipun Rasulullah izhad fi dunya yukibukallah. Maka kata Rasulullah, maka ngendikanipun Rasulullah, berpalinglah engkau dengan dunia maka engkau akan dicintai oleh Allah. Niki bab zuhud, pas tepat bab zuhud. Maksud di dunia teng mriki dalam tafsirnya sing darani dunya kon berpaling dengan dunia niki kenapa? Padahal kita kan urip teng dunya. Urip teng dunya mesti butuh datang dunia. Sing dimaksud teng mriki nggih menika malam yanfa'uka ba'da mautika. Sesuatu yang tidak bermanfaat ketika sudah engkau mati. Niki sing dimaksud kan menjauhi atau berpaling dengan dunia. Sesuatu yang tidak ada manfaatnya sesudah kita meninggal dunia. Ini yang dimaksud berikut yang dimaksud oleh Rasulullah untuk kita jauhi. Napa sesuatu niku yang tidak ada manfaatnya diantaranya ialah sesuatu yang menjadikan maksiat kita kepada Allah. Sesuatu yang menjadikan kita jauh lalai kepada Allah. Inilah yang dijauhi, yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Contohnya apa? Contohnya apabila dengan pekerjaan kita disibukkan dengan pekerjaan kita sehingga kita lalai dengan kewajiban yang difardukan oleh Allah, maka ini adalah maksiat kepada Allah. Jauhi itu. Zuhudlah engkau dengan dunia yang seperti itu. Maka dari Rasulullah anteng hadis yang lain, ad-dunya mal'unatun mal'unun wa ma fiha mal'unun wa ma fiha illa dzikrullah. Dunia ini adalah dilaknati. Dunia ini dilaknati oleh Allah. Maksud dilaknati adalah dikutuk oleh Allah. Dan apa-apa yang ada di dunia ini kecuali illa dzikrullah, kecuali dia mengingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ketika kita bekerja, dengan pekerjaan kita bisa mengingat kepada Allah. Maka di dalam hadis yang awal yang kita pelajari di Arba'in Nawawi ini adalah tentang niat. Innamal a'malu niat. Kalau kita niatkan nyambut gawe nopo mawon, kita niatkan semata-mata untuk ibadah kepada Allah, maka ini yang tidak dilanati oleh Allah karena menjadikan kita zikir, ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pakaian kita pakai, kalau ini menjadikan maksiat kepada Allah, maka tinggalkanlah. Dengan pakaian yang indah yang kita pakai menjadikan kita sombong. Sombong ini adalah suatu maksiat yang dilarang oleh Allah, maka ini jauhi. Itu adalah termasuk ad-dunya mal'unatun, tadi dunia yang dilaknati, yang dikutuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus yang tidak dikutuk lagi ialah yang tidak dilanati ada sesuatu sarana, yang mana sarana ini menjadikan kita zikir kepada Allah. Duwe sepeda motor, duwe mobil, kamu mari duwe mobil, duwe sepeda motor, Masya Allah. Tetapi ini untuk ibadah kepada Allah, menjadikan sarana dia dekat kepada Allah, maka ini tidak dilanati oleh Allah. Karena apa? Damel sarana untuk ibadah kepada Allah, untuk mengingat kepada Allah. Ini dan sesuatu yang mulghoh, yang tidak ada manfaat sehingga dia menjauhkan daripada Allah, ini yang dilaknati. Menjadikan sesuatu maksiat jauh kepada Allah sehingga meninggalkan kewajiban kepada Allah, meninggalkan fardu kepada Allah dengan pekerjaan sibuk, sehingga kita lalai akan zikir kepada Allah. Inilah yang dimaksud ad-dunya mal'unatun wa ma mal'unun wa ma fiha illa dzikrullah. Satu. Yang kedua tadi, sesuatu sarana yang bisa menzikirkan kepada Allah, ini juga tidak ditanati. Yang ketiga ialah wa'aliman, orang yang mau memberi pelajaran, orang yang diamanai, orang yang dititipi ilmu, mau menyampaikan ilmunya kepada orang lain, kepada keluarganya, termasuk kula jenengan ini berkewajiban. Ketika kita ngaji bareng, maka sampaikanlah minimal kepada anak istri kita sampaikan. Karena apa? Aliman ini termasuk isinya di dunia ini yang tidak dilanati oleh Allah. Yang nomor tiga adalah aliman, orang yang mau memberi pelajaran tentang ilmu, terutama kepada keluarganya. Yang keempat siapa? Yang keempat ialah muta'aliman. Yang keempat adalah orang yang mau belajar tentang ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tidak dilanati. Satu adalah ila dzikrullah, dan sesuatu sarana yang mendekatkan supaya zikir kepada Allah. Yang ketiga adalah aliman, orang yang mau mengajar ilmunya Allah. Dan yang keempat adalah orang yang mau belajar tentang ilmunya Allah, seperti malam hari ini. Dan tidak ada batasnya. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimatin minal mahdi ilal lahdi. Bahwa mencari ilmu adalah hukumnya wajib bagi orang muslim, laki-laki maupun perempuan, dari bandulan, dari digendong ibu nyampe ke liang lahat, nyampe ke liang ladang. Ini wajib kita memperbaiki ibadah kita, memperbaiki sholat kita, memperbaiki ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang tidak dilaknati oleh Allah. Maka kita jaga niat kita di dalam gerak-gerik hari-hari kita sehari-hari. Kita niatkan untuk selalu belajar tentang ilmunya Allah. Kalau kita selalu itu, maka tidak ada, insya Allah tidak ada kesalahan di dalam hidup kita. Kita diniatkan untuk selalu belajar tentang ilmunya Allah. Dengan kita niatkan seperti itu, maka di hari-hari kita, walaupun kita disibukkan dengan pekerjaan kita, tetapi kita niatkan untuk selalu belajar tentang agamanya Allah, sehingga insya Allah apa di dalam kehidupan kita ini akan ada nilai di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Faqala idhas fid dunya yuhibbukallah wazhad fima indakan nas yuhibbukan nas. Dan sudahlah kamu kepada sesuatu
yang mana sesuatu itu adalah menjadikan engkau dicintai kepada manusia. Kalau sudah dicintai oleh Allah, maka orang yang dicintai oleh Allah ini buahnya apa sih? Buahnya yang pertama adalah maka diterima oleh amal-amal kita, diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita dicintai Allah, maka amal kita ini akan diterima oleh Allah, dan doa-doa kita ini akan dikabulkan oleh Allah, dan akan dimudahkan kita untuk menjalankan taat kepada Allah. Dan yang terakhir, yadkhulul jannah, Allah akan memasukkan kita ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ketika kita, maka raihlah cinta kita kepada Allah. Tidak ada kapanpun kita dijemput oleh Allah, kapanpun kita tidak jadi persoalan kapan waktunya kita akan dijemput oleh Allah, akan diambil. Tetapi kalau kita ada cinta di dalam hati kita, tidak usah risau, tidak usah takut, kita akan disertai oleh orang yang kita cintai, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yusharul mar'u ma'aman ahabah. Siapa yang dicintai, dia akan dikumpulkan kepada orang yang dicintai. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan sedikit ada manfaat barokah. Ilmu nafi basami. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.